Viral di media sosial aksi seorang wanita yang berusaha melawan aksi begal di kawasan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Wanita yang diketahui bernama Indah Agustiani tersebut menjadi korban begal. Dalam rekaman video yang beredar, terlihat korban berusaha untuk mengejar pelaku demi mempertahankan harta miliknya hingga korban sempat terseret sejauh 100 meter. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya di Jalan Underpass Cibitung, Kabupaten Bekasi. Kejadian terekam di CCTV sekitar pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, meskipun korban berusaha keras dengan berpegangan behel belakang sepeda motor yang dibawa oleh pelaku, namun akibat terseret sejauh 100 meter di Jalan Underpass, korban mengalami luka robek di beberapa bagian tubuh dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Bekasi. Menurut salah seorang warga yang menjadi saksi, saat itu dirinya mendengar teriakan seorang wanita minta tolong dan menjadi korban penjambretan. Warga langsung berusaha mengejar pelaku dan saat itu korban masih berpegangan behel belakang sepeda motor. Hingga kemudian tubuh korban terlepas dari sepeda motor yang digunakan oleh pelaku. Pelaku langsung kabur dan selamat dari amukan warga. Diduga pelaku berjumlah 2 orang. Salah satu pelaku mengendarai sepeda motor di depannya. Saat ini, kasus penjambretan masih dalam tahap penyelidikan Polsek Cikarang dan Polres Metro Bekasi. Jadi saya hanya dengar suara teriakan, suara ibu-ibu minta tolong, terus teriak jambret. Nah, langsung saya bangun diri dari pangkalan ini, langsung melihat ke sana. Nah itu kemungkinan tuh pelaku 2 orang. Karena apa tadi yang pas saya berangkatin itu, yang satu itu duluan. Oh dari napak itu duluan tuh kayaknya temennya itu kayaknya. Nah yang satunya ini kayaknya eksekutor. Gitu sih kalau dari gelagatnya gitu ya. Masa tadi pas dia teriak itu, ibu itu teriak, pengendara yang depan itu dia nggak mau berhenti. Jadi dia hanya tancap gas lurus juga. Ngiringin. Kenceng lagi, ngebut lagi. Pas saya ngejar, posisi ibu korban udah terlepas dari pegangan motornya itu. Nah dia ada di kolong underpass pas mau arah tanjakan. Biar ya, ini. kalau saya sih tadi dengarnya sih ibu itu cuma minta tolong sama teriak jambret. Itu yang saya dengar dari ucapan ibunya itu tolong jambret gitu. Dari kejadian yang aku lihat ini, aku kasihan melihat korban yang sampai terseret 100 meter. Untuk kedepannya, untuk semua, untuk lebih berhati-hati lagi, untuk lebih tertib lagi, untuk lebih menjaga lagi barang-barang berharga yang kalian punya. Jangan, sekarang banyak kan orang tuh main lagi di jalan pegang handphone. Kita tidak pernah tahu kejahatan itu datangnya kapan dan di mana gitu. Dan kita tidak pernah tahu sialnya itu tuh datangnya kapan gitu. Ya pokoknya untuk yang bawa motor, bawa kendaraan, bawa apapun yang berharga, tolong untuk dijaga lagi, lebih berhati-hati lagi, lebih waspada lagi. Karena kita tidak pernah tahu gitu akan terjadi apa. Aksi kriminal sekaligus nekat juga dilakukan seorang pria yang diduga lakukan aksi pemalakan. Dari video yang beredar dan viral di media sosial, pria tersebut terlihat meminta uang pungli kepada seseorang yang tengah berada di dalam mobil. Namun rupanya pria di dalam mobil tak memberikan uang yang diminta. Sempat pergi sebentar, pria pemalak tersebut kesal dan justru memukul kaca mobil hingga pecah. Disomasi. Lu ngapain? Hari ini tidak membahas tentang politik. Tidak. Benar. Kejadian tersebut diketahui terjadi di Jakarta. Aksi pungli atau pemalakan memang masih saja kerap terjadi di Jakarta. Aksi semena-mena pria pemalak itu pun dibanjiri komentar warganet. Banyak warganet yang mengecam aksi pria pemalak tersebut. Ya, namanya pungli kan pasti nggak resmi. Buat saya sih sah-sah aja kalau si driver nggak mau ngasih. Karena yang namanya driver itu kan udah terbebani dengan dia harus bawa mobil, uang mungkin dari juragannya juga dikasih uang solar pas-pasan gitu, dan nggak ada uang hariannya gitu, kecuali kayak supir angkot gitu kan mungkin masih bisa dapat uang harian gitu kan. Berarti kalau pungli dia pakai duit pribadi kan. Nah itu yang harusnya sih
diberesin ya. Kalau saya sih setuju aja, ditertibkan aja lah. Namanya kita mau dapat uang ya usaha gitu kan. Kalau pungli berarti kan jatuhnya ke premanisme. Pelarian Gatan Saleh Hilabi berakhir. Mantan suami Cut Keke dan Dina Lorenza itu akhirnya ditangkap polisi terkait kasus penembakan di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Polres Metro Jakarta Timur menangkap Gatan, terduga pelaku penembakan terhadap Muhammad Andika Mowardi di kawasan Tajur, Bogor Selatan. Penyidik menemukan terduga pelaku yang berada di sebuah showroom mobil di daerah Tajur, Bogor Selatan. Kedapatan ternyata terduga pelaku berada di showroom mobil tersebut. Selanjutnya, penyidik menunjukkan surat tugas, surat perintah penggeledahan, dan surat perintah membawa. Untuk itulah, dengan surat perintah membawa itu terduga pelaku dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur. Gatan. Ayo Bang. Sehat bang, sehat dong, sehat bang. Kelakuan baik dengan abang-abang kita semua di sini. Mantap. Bentar ya. Bang, kondisinya sehat ya bang? Bang Gatan sehat ya bang? Sehat alhamdulillah. Memang sudah ada ini teman-teman dari pihak Polres datang membawa ya. Balik lagi kita bilang membawa saudara Gatan ke sini. Sebenarnya kita sudah mau agendakan ke sini. Jadi klien kami juga kooperatif mengikuti dari teman-teman penyidik di sini. Sebelum membawa terduga pelaku ke Mapolres Metro Jakarta Timur, pihak kepolisian telah melakukan pemanggilan sebanyak 2 kali. Namun terduga pelaku tidak hadir tanpa alasan yang sah. Namun benarkah saat diciduk, polisi tak menemukan senjata yang digunakan terduga pelaku? Benarkah Gatan membuang senjata miliknya untuk menghilangkan barang bukti? Senjata api yang dipakai untuk melakukan penembakan sampai saat ini belum diketemukan, masih dalam pencarian, penyelidikan, perkembangan penyidikan. Jadi alibi atau keterangan yang disampaikan oleh saudara GSH bahwa senjata api itu telah dibuang di Sungai Ciliwung. Nah itu yang harus penyidik akan berusaha untuk mendalami alibi tersebut. Tak hanya itu, pihak kepolisian mengurai sedikit kendala lantaran saat pemeriksaan diketahui Gatan sendiri tak mau langsung diperiksa dengan alasan menunggu kuasa hukum terlebih dahulu. Berita awal yang terjadi itu nggak sepenuhnya benar. Saudara Gatan kan juga masih kurang enak badan. Jadi ya kita masih ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan ringan. Makanya masih 22 pertanyaan tadi yang saya sampaikan. Kalau bicara kronologis awal, ya sebenarnya saudara Gatan, klien kami diminta bantu. Itu diminta bantu oleh pihak keluarga pemilik ruko tadi yang di TKP sekarang. Gitu. Jadi memang ada indikasi juga peredaran narkoba di situ. Tuh. Dan juga memang ada persoalan hutang piutang. Hutang piutang itu tidak berkaitan dengan saudara pelapor. Intinya di internal itu sudah selesai, cuman kita nggak tahu karena kan motif daripada si pelapor apa ini kita nggak tahu. Itulah kita menunggu dulu nih proses penyelidikan yang sekarang ini berjalan. Di lain sisi, kasus penembakan yang melibatkan Gatan juga dikembangkan polisi dengan memeriksa urin. Dari hasil tes urin, Gatan pun dinyatakan positif narkoba jenis ganja dan zat psikotropika. Hasil keterangan yang disampaikan bahwa pada saat dia melakukan tindakannya itu, perbuatan itu bahwa dia sadar penuh. Dia dalam keadaan sadar penuh. Tapi perlu informasi juga bahwa setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku dan kami mengecek urinnya dan kami sampaikan bahwa terduga pelaku positif menggunakan narkoba dan psikotropika. Jenis untuk narkotika jenis ganja dan psikotropika itu berupa
benzodiazepin. Lantas apa langkah hukum yang dilakukan kuasa hukum Gatan terkait kasus penembakan dan terbukti positif narkoba? Apa motif Gatan melakukan penembakan kepada korban yang diketahui punya hubungan dekat dengan Gatan dan keluarga? Motifnya ini saling ejek-mengejek, berawal dari chatting mereka di WA itu saling ejek-mengejek. Jadi motifnya mereka itu berawal dari saling ejek-mengejek satu dengan yang lain. Dalam hal ini mungkin terduga pelaku merasa kecewa atau terhadap korban ini sehingga dia datang dari rumahnya yang berada di daerah Jakarta Selatan ke wilayah Jakarta Timur di rumah atau di rumah keberadaan daripada si korban atau pelapor. Hubungannya antara pelapor dengan terlapor adalah rekan kerja. Itu juga tidak benar. Ada cecetan dari pelapor, satu memaki klien kami selaku terlapor, kemudian juga diundang, diajak berkelahi, nah bahkan diajak untuk menggunakan narkotika. Bahwa dari pelapor kan berkata, saya tidak tahu motifnya apa tiba-tiba terjadi penembakan misalnya ya, seperti itu. Tapi kita bisa melihat dari sini dari bukti chat-chat yang ada dari pelapor dan terlapor di sini kan sudah ada gitu loh percakapan dan bahkan ada hinaan juga kepada terlapor ya. Yang menurut kami bisa saja itu memicu. Jadi kami membantah bahwa dia tidak mengetahui tiba-tiba didatangi saudara Gatan seperti itu. Yang saya mau bangun adalah bahwa si pelapor ini dia juga memiliki senjata api. Betul. Nah, yang kedua, ini korbannya berbeda. Itulah nanti kami juga akan buat laporan gitu dengan bukti-bukti yang ada. Bahkan nanti akan kami. Jadi sesuai dengan hasil gelar perkara yang melibatkan pihak eksternal, Polres Metro Jakarta ini bersama dengan Propam Polda Metro Jaya, Itwasda Polda Metro Jaya, Bitkum Polda Metro Jaya, dan Wasidik Polda Metro Jaya, maka diambil kesimpulan sesuai dengan fakta hukum dan alat bukti yang ada. Sesuai hasil penyidikan, status GSH dapat ditingkatkan menjadi tersangka, dari saksi menjadi tersangka. Ini sesuai alat bukti yang ada yang dapat disita oleh para penyidik. Pasal yang dipersangkakan kepada tersangka yaitu pasal 338 Junto 53 KUHP dan atau pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, yaitu berupa tindak pidana percobaan pembunuhan dan kepemilikan senjata api atau membawa senjata api tanpa hak.